teman-teman dan Pak Jeffrey. Untuk tugas matematika minat kali ini, saya akan menjelaskan dan membahas mengenai soal-soal vektor cross product. Presentasi kali ini dibawakan oleh saya, Joan Sharon dari kelas 10 MIPA 3 absen 11. Selamat menyaksikan. Untuk soal yang pertama, hitunglah cross product dari koordinat 1, min 2, 1 dan 2, min 1, 1. Untuk menyelesaikan soal yang pertama-tama kita dapat menganggap bahwa koordinat 1, min 2, 1 itu sebagai vektor A, dan koordinat 2, min 1, 1 sebagai vektor B. Dengan menggunakan metode Sarus, vektor A dikali vektor B sama dengan kita memasukkan IJK-nya dan dikali silang. Dalam vektor A kita bisa mengetahui bahwa I-nya adalah 1, J-nya min 2, dan K-nya 1. Lalu kita menulis lagi I-nya 1 dan J-nya min 2. Dalam vektor B kita bisa mengetahui bahwa I-nya adalah 2, J-nya adalah min 1, dan K-nya adalah 1. I-nya di sini kita tulis lagi 2 dan J-nya min 1. Di bagian kiri hasilnya akan menjadi positif, dan di bagian kanan ini akan menjadikan positif, sedangkan di bagian kirinya akan menjadikannya jadi negatif. Kita hitung dulu dari sebelah kiri. Min 2 dikali 1 dikali I, hasilnya min 2I. Yang J kali 1 kali 2, hasilnya 2J. Yang K 1 kali min 1, hasilnya min 1K. Lalu kita hitung dari bagian kanan. K dikali min 2 kali 2, hasilnya min 4K. I dikali 1 dikali min 1, hasilnya min I. Dan J dikali 1 dikali 1, hasilnya min 1J. Lalu kita jumlahkan semuanya, sehingga hasilnya menjadi min 2I ditambah 2J min 1K ditambah 4K ditambah I dikurang J. Hasilnya min I ditambah J ditambah 3K, yang merupakan koordinatnya min 1, 1, 3. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Untuk soal yang kedua, kita disuruh menentukan operasi vektor mana yang komutatif. Dalam pilihannya ada proyeksi skalar, ada cross product, ada proyeksi vektor, dan ada juga dot product. Mari kita bahas satu persatu. Untuk proyeksi skalar ortogonal merupakan proyeksi yang objeknya merupakan panjang vektor atau hasilnya adalah panjang vektor, sehingga tidak termasuk operasi vektor. Untuk cross product, sifat cross product itu pada perkalian silang tidak berlaku sifat komutatif, atau A kali B bukan sama dengan B kali A. Dan yang kedua, pada perkalian silang berlaku sifat anti-komutatif, yaitu A kali B sama dengan min B kali A. Untuk proyeksi vektor ortogonal adalah proyeksi yang objeknya adalah vektornya. Hasilnya berupa vektor yang dinyatakan dalam koordinat atau bilangan dengan arah, sehingga tidak termasuk operasi vektor. Nah, bagian dot product, sifatnya itu yang pertama, vektor A kali vektor B sama dengan vektor B dikali vektor A, yang termasuk sifat komutatif. Bukti bahwa vektor A dikali vektor B sama dengan vektor B dikali vektor A bersifat komutatif itu bisa kita lihat dalam penjelasan di sini. Vektor A dikali vektor B hasilnya A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Lalu vektor B dikali vektor A hasilnya B1 kali A1 ditambah B2 kali A2 ditambah B3 kali A3. Dari sini kita dapat melihat bahwa hasil keduanya sama, sehingga operasi vektor dot product ini yang bersifat komutatif. Jadi jawabannya adalah yang D. Untuk pertanyaan yang ketiga,
value Y dari vektor produk berikut ini adalah, untuk menyelesaikan soal yang ketiga ini, yang pertama-tama kita dapat menganggap dulu dari koordinat berikut 1, 2, 3 kita menganggap sebagai vektor A, dan 3, 2, 1 kita bisa menganggap sebagai vektor B. Seperti yang telah diketahui, rumus dot produk itu atau vektor A kali vektor B sama dengan A1 kali A2 ditambah B1 kali B2 ditambah C1 kali C2. Nah, X itu sama dengan I, Y itu sama dengan J, Z itu sama dengan K. Maka untuk mencari Y value itu, Y itu hasilnya sama dengan J. Maka kita dapat mencari dengan menggunakan nilai yang J. Kita bisa melihat dari gambar berikut bahwa J-nya itu dari vektor A dan vektor B itu adalah 2 dan 2. Dan dilihat dari rumus dot produk, kita dapat menentukan Y-nya sama dengan YA dikali YB sama dengan 2 kali 2 hasilnya 4. Jadi jawabannya adalah yang C, yang 4. Untuk soal nomor 4, magnitud dari vektor yang ada di sini adalah, kita dapat menyelesaikan soal keempat ini dengan yang pertama-tama kita menganggap dahulu koordinat yang ada di dalam gambar yang telah di sini. 1, min 1, dan 1 kita dapat menganggap sebagai vektor A. Yang di bawahnya min 1, 1, dan min 1 kita dapat menganggap sebagai vektor B. Lalu kita menggunakan rumus magnitud. Nilai mutlak sama dengan akar X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 ditambah Z1 pangkat 2. Lalu kita memasukkan dengan vektor A dan juga vektor B masing-masing. Kita memasukkan dahulu yang pertama vektor A-nya. Nilai mutlak vektor A sama dengan akar vektor A, X-nya ada 1, jadi 1 pangkat 2, ditambah Y-nya min 1 pangkat 2, dan Z-nya 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 ditambah min 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 itu sama dengan akar 3. Lalu yang kedua kita memasukkan vektor B. Nilai mutlak vektor B sama dengan akar min 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 2 hasilnya 1 pangkat 2 hasilnya 1, dan min 1 pangkat 2 hasilnya 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 3, jadi akar 3. Lalu dikarenakan dalam gambar berikut ini adalah cross produk, maka kita bisa mengkalikan vektor A dikali vektor B sama dengan akar 3 dikali akar 3 hasilnya adalah 3. Jadi jawabannya yang benar adalah C. Dan yang terakhir, soal untuk nomor 5, kita disuruh untuk menentukan cross produk dari koordinat 3, 4, 7 dan juga 4, 9, 2. Seperti soal-soal sebelumnya, kita juga dapat menganggap terlebih dahulu 3, 4, 7 sebagai vektor A dan 4, 9, 2 sebagai vektor B. Lalu kita menggunakan metode Sarus. Vektor A dikali vektor B sama dengan, lalu menggambarkan IJK, IJ, dan kita memasukkan nilai-nilai IJK yang ada di kedua vektor berikut itu. Yang A, I-nya 3, J-nya 4, dan K-nya 7. Lalu kita memasukkan I-nya lagi 3 dan 4. Di vektor B, I-nya 4, J-nya 9, dan K-nya 2. Lalu I-nya 4, J-nya 9 lagi. Kita kalikan silang semuanya. Hasilnya adalah, dari sisi positif, I dikali 4 dikali 2 hasilnya 8I, ditambah dari sisi J
dikali 7 dikali 4 hasilnya 28C, ditambah K dikali 3 dikali 9, 27K. Lalu kita lihat dari sisi negatif. K dikali 4 dikali 4 hasilnya min 16K. I dikali 7 dikali 9 hasilnya min 63I. J dikali 3 dikali 2 hasilnya min 6J. Lalu kita menjumlahkan semuanya, hasilnya 8I dikurang 63I hasilnya min 55I. 28J dikurang 6J hasilnya 22J. Dan 27K dikurang 16K hasilnya 11K. Jadi jawabannya min 5, 22, dan 11. Jawaban yang benar adalah yang B. Sekian dari penjelasan saya atas soal-soal vektor tersebut. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun pembahasan. Terima kasih telah menyaksikan.